begitu tidak tahu tentang Yesus, mungkin hanya mendengar tentang kabar tentang kedatangan Yesus ini di Kapernaum, maka orang ini mempunyai satu sikap yang agak prihatin terhadap orang yang sakit ini, dan dia datang untuk mau berkata kepada Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus, karena ada anak hamba ini yaitu sakit dan begitu tenat, dan dia adalah menderita. Dia mungkin melihat, mungkin mereka sudah beberapa lama sebelum ini mereka melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh anak kecil ini, dan sehingga membuatkan untuk mencari satu jalan penyelesaian di manakah harus kita buat untuk mencari. Mungkin mereka sudah berubah ataupun sudah pergi kemana yang tidak dapat mendapatkan satu jawaban, yang tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus pergi ke Kapernaum, maka orang ini disuruh pergi. Dia mempunyai apa yang kita lihat kepada tentara ini, bahwa dia mempunyai satu prinsip tentang hukum dan undang-undang. Ini yang dia bawa. Karena dia datang, dia berjumpa dengan Yesus. Dia bukan orang Israel, dia adalah orang Romawi, dan dia mempunyai satu keyakinan bahwa ketika dia berjumpa Yesus, dia hanya mau menyampaikan pesan dan message apa yang disuruh sampai, supaya dia seperti apa yang diajarkan tentang di dalam ketenteraan, itulah yang dia mau sampaikan. Karena tugas dia seperti yang dia katakan di sini, aku adalah seorang tentara. Di bawah aku ada pegawai yang lebih rendah, di atas saya juga ada juga pegawai yang lebih tinggi. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan tentara ini, dia hanya mempunyai satu prinsip bahwa di dalam satu negara ada hukum dan undang-undang. Jadi dia bawa hanya dengan datang berjumpa dengan Yesus untuk menyampaikan satu cerita saja, datang atau tidak datang. Tapi yang dia undangkan di sini bahwa untuk datang. Tetapi dia karena merasakan bahwa dia adalah orang hanya pegawai yang rendah, yang pegawai yang mungkin menurut dia tidak layak untuk menerima kehadiran Yesus itu datang kepada rumah mereka. Jadi setelah itu dia berkata kepada Yesus, dia tidak layak untuk menerima kehadiran Yesus untuk datang ke rumah. Maka dia suruh Yesus berkata, tak perlu engkau datang, tak perlu menyusah-nyusahkan. Karena mungkin dia tahu bahwa orang besar, untuk apa kita panggil orang besar datang ke rumah untuk datang menyembuhkan, karena kita adalah pegawai. Tetapi karena dia mempunyai satu prinsip, dia berkata, di bawah saya juga ada orang memiliki pegawai yang rendah, dan atas saya juga ada pegawai yang lebih tinggi. Jadi Tuhan, begini sajalah, engkau tak payah datang, engkau cukup bagi tahu saja ataupun cakap saja, satu atau dua perkataan saja, dan saya akan bawa ini. Wah, luar biasa. Saudara, sangat luar biasa ini. Sehingga Yesus terheran-heran dengan apa yang iman yang dimiliki oleh pegawai ini. Di dalam kehidupan orang yang melihat kepada pegawai ini, bahwa dia hanya bawa satu prinsip yang begini, bahwa kalau Tuhan berkata satu dua perkataan itu, kata itu dalam, maka itu yang akan disampaikan. Tidak ada lebih daripada itu. Untuk datang, mungkin minta maaf, saya mungkin rasa bahwa kami ini tidak layak menerima, dan saya juga, dia juga merasa mungkin rendah diri dan tidak mampu untuk menerima kedatangan orang besar seperti nama Yesus, yang orang begitu berduyun-duyun kemana Yesus pergi, dan melihat bahwa orang ramai. Jadi dia merasakan mungkin ada rasa rendah diri bahwa tidak dapat menerima kehadiran orang seperti itu. Jadi dia berkata, cukup katakan sajalah apa saja pesan. Kalau zaman sekarang mungkin kita, Tuan, kamu boleh WhatsApp saja kah kepada grup kami, supaya kami cukup membaca teks itu, dan demikian akan terjadi. Tapi pada masa itu tentara Romawi ini dia macam berjalan begitu lama, ya. Di dalam firman Tuhan ini juga ada tercatat juga di dalam Lukas dan juga di dalam Yohanes, ya, tentang ini. Jadi ketika dia berkata demikian, Yesus sangat heran dengan apa yang dikatakan. Karena Yesus berkata kepada dia, kalau kita lihat di dalam
Yang terakhir itu, lalu Yesus berkata kepada wira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ini sangat penting. Sangat penting. Message ini sangat penting yang disampaikan Yesus. Yesus tidak berkata banyak dalam hal ini, tapi dia berkata, pulanglah seperti apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya bahwa yang message yang kamu mau sampaikan itu untuk dia mau menjadi sembuh, maka macam itulah akan terjadi. Demikianlah akan terjadi, ataupun begitulah yang akan terjadi kepada orang itu. Jadi sangat penting. Jadi orang ini dia punya satu prinsip bahwa apa yang dia minta kepada Yesus, dia tidak minta kehadiran Yesus, tapi dia minta satu atau dua perkataan sudah cukup untuk dia bawa balik. Untuk dia bawa balik sangat penting, satu atau dua perkataan saja untuk dibawa balik, dan kesembuhan mujizat terjadi bagi hambanya ini, bagi anak ini, dan dia sudah sembuh. Mujizat terjadi. Luar biasa, sangat luar biasa. Karena firman Tuhan ini berkata, di kalangan orang Israel tidak pernah terjumpa iman seperti ini. Tidak ada. Maka Yesus sendiri pun berkata bahwa Yesus pun heran dengan apa yang diperkatakan iman seperti ini. Inilah iman yang luar biasa. Nah, saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menjadi orang yang percaya, mengenal mujizat, tahu tentang berita mujizat, tahu tentang kuasa, tahu tentang Tuhan, apa yang dilakukan di sekeliling kita, bagaimana kuasa-kuasa itu. Kadang-kadang kita tidak seperti apa yang orang yang baru mendapat. Orang ini dia mempunyai prinsip. Jadi dia tahu bahwa apa yang dia mau sampaikan message sudah cukup, satu dan dua sudah dia percaya bahwa orang itu sembuh. Sebab dia sudah bekerja dengan biasa dengan pegawai-pegawai yang ada di bawah dan di atas. Kalau orang suruh, kamu kerjakan ini ataupun kamu buat ini, tidak ada bantahan, saudara. Di dalam mana-mana harus lakukan. Ya. Namun saudara, kamu punya pegawai, kamu di sini banyak bekerja di dalam itu banyak mengalami, baik di swasta ataupun di dalam kerjaan, semuanya ada. Kalau kamu suruh, kalau ada orang tidak lakukan, apa tindakan kamu? Saya kata, sekarang kamu pergi Johor untuk menghantarkan sesuatu. Ini sangat penting, dokumen ini sangat penting. Kamu pergi, kata pergi. Ini pekerjaan kamu sebagai pengantar. Pergi, kata pergi. Kalau kamu tak pergi, sudah pasti kamu akan mendapat tindakan. Sudah pasti akan ada tindakan yang kenapa kamu tidak pergi? Apa alasan? Tidak ada alasan. Kenapa? Tidak mau. Oke, tidak mau, tak apa. Akan ada surat untuk diberikan kepada kamu, body letter, ataupun akan ada tindakan kenapa kamu tidak pergi, karena itu ada tindakan. Nah, pegawai tentara itu dia bekerja seperti itu. Apabila orang atas, pegawai di atas dia mengarahkan dia untuk melakukan kerja, dia juga harus pergi. Tidak ada bantahan, tidak ada yang berkata, oh saya tak boleh pergi lah. Kenapa tak boleh pergi? Itu adalah tugas. Jadi dia sudah biasa dengan prinsip yang begini. Jadi dia cukup katakan kepada Yesus, apa yang kamu katakan itulah yang akan saya sampaikan. Tak perlu banyak-banyak, cukup sepatah dua kata saya akan sampaikan. Maka itulah luar biasa terjadi dan mujizat terjadi di atas apa yang dia katakan. Seperti yang kamu katakan, demikianlah. Saudara, dalam firman Tuhan ini kita mendengar bahwa cerita ini memberikan satu pesan di satu Yesus bagi dalam setiap kehidupan kita yang boleh kita belajar. Dalam kehidupan ini, walaupun kita sudah selalu mendengar tentang Yesus, tetapi ada orang yang baru saja hari ini dia mengenal Yesus, maka dia mendapat mujizat Tuhan. Dia juga dapat disembuhkan. Luar biasa kasih Tuhan. Banyak orang di luar sana, mereka tidak tahu tentang berita baik. Tetapi ketika berita baik disampaikan, mereka menerima Yesus dan Tuhan atas hidup mereka. Dan ada juga yang belum mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Mereka sudah mendapat kesembuhan. Kenapa hal ini terjadi? Ini adalah karena rasa percaya, rasa memiliki satu kekuatan untuk percaya bahwa apa yang akan disampaikan atau apa yang terjadi itu pasti akan terjadi. Sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah iman.
Di dalam roh iman berkata demikian, aku berkata-kata karena aku percaya, dan kami berkata-kata karena kami percaya. Sangat penting saudara, di dalam roh iman kita sebagai seorang yang percaya bahwa kita berkata-kata sedemikian karena kita adalah orang yang percaya. Percaya apa? Percaya akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar tentang kuasa, mujizat, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin pegawai kontrak ini dia cukup mendengar tentang ada satu berita bahwa orang ini sanggup menyembuhkan orang atau bagaimana, yang dia tahu di dia bukan orang Israel, dia bukan orang Israel, dia di luar dari orang, tapi mungkin mendengar tentang berita, jadi dia hanya datang sampaikan yang demikian. Ini sangat luar biasa. Inilah satu tindakan iman yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus menerapkan sesuatu yang demikian supaya kita mendapat mujizat yang luar biasa. Ya. Sikap hati yang peduli, ya. Memiliki iman besar kepada Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang dia berkata kenapa dia tidak mendapat. Dia hanya tahu tentang mujizat, tapi dia tidak mengalami itu mujizat. Ini persoalan. Ini sering jadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita orang yang percaya, kenapa ada orang berkata, saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Ada juga orang berkata bahwa saya sudah lama berdoa tentang hal ini tapi Tuhan tidak menjawab. Dan Tuhan tidak mendengar. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Kalau saudara belajar tentang daripada pegawai Tuhan ini, kamu cukup berkata, kalau kamu mempunyai satu keyakinan, cukup dengan kata, kita ini adalah orang-orang yang banyak membaca tentang firman Tuhan. Tapi pegawai tentara ini dia cukup minta 1 dan 2 perkataan saja daripada Yesus, supaya itu yang akan disampaikan. Maka ketika dia mendengar Yesus katakan, apa yang kau percaya, maka seperti itulah yang akan terjadi. Maka seperti yang dia percaya, sebab dia datang dengan usaha bahwa dia mempunyai satu keprihatinan untuk membawa beban dan persoalan ini supaya dia boleh sampaikan kepada nanti akan, tapi orang ini sudah sembuh di sana karena seperti yang dia percaya bahwa dia sudah mendapat 1-2 perkataan ini, orang itu percaya bahwa dia akan sembuh, maka sudah sembuh di sana. Mujizat luar biasa. Dalam kehidupan kita, saya pernah menceritakan kepada saya ketika saya membawa seorang penumpang, saya membawakan dia, walaupun dia belum percaya pada Yesus, dia tidak percaya pun, dia tidak tahu pun tentang Yesus, tapi dia mau supaya saya berdoa untuk dia. Ketika saya berdoa untuk dia mendapat kesembuhan. Nah, hal seperti ini, kenapa? Kalau engkau mau, maka saat itu terjadi seperti apa yang engkau mau mendapatkan. Tidak perlu. Jadi kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah tahu tentang Yesus dan tentang firman Tuhan yang memberikan kesembuhan dan mujizat itu, kita kena banyak lagi untuk mencari dan kita kena mengetahui tentang firman Tuhan, supaya nanti saya akan sampaikan tentang kenapa banyak orang tidak mendapat apa yang mereka doakan dan apa yang mereka cari, dan banyak orang berkata tidak ada kesembuhan bagi dia dan tidak mendapat. Itu adalah mengikut ukuran seberapa yang Anda percaya, seberapa yang Anda tidak percaya. Kenapa orang yang baru mengenal orang ini, dia mendapat kasih karunia dan dia jangan cukup dengan perkataan saja dia sudah sembuh, walaupun dia tidak membaca tentang firman Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan, dan orang itu mendapat mujizat seperti apa yang dia percaya. Dia percaya bahwa kalau Yesus kata pergilah kamu dan seperti apa yang kamu minumnya akan sembuh, maka sembuhlah orang itu, yang seperti yang dia percaya. Nah, yang menjadi persoalannya yang banyak kita tahu sekarang adalah tentang orang yang berkata, kenapa saya tidak mendapat? Kenapa orang lain dapat? Kenapa saya tidak? Banyak orang berkata bahwa saya sudah lama berdoa tentang hal ini, tapi saya tidak dapat kesembuhan. Saya mau berkata kepada saudara, mari kita buka di dalam Matius. Mari kita lihat Matius 13, 1
19 hingga yang ke-23, yaitu tentang seorang penabur benih. Matius 13, demikian firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Amin. Saudara, kita melihat bahwa benih yang ditabur, benih itu apa? Firman. Setiap firman yang disampaikan kepada saudara, saudara harus kena dengar dan mengerti. Kalau kita lihat dalam Matius ini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang. Sangat penting dalam pendengaran kita adalah mengerti. Semua katakan mengerti. Kalau saudara tidak mengerti, walaupun saudara mendengar tapi tidak mengerti, tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Iblis akan datang. Ya. Si jahat itu siapa? Iblis. Datang untuk merampas dan setiap apa yang telah saudara